video keempat ini kita akan ke museum perumusan naskah proklamasi. Ikutin terus ya. Dadah. Halo semuanya. Nah, sekarang aku lagi berhenti di halte Tugu Proklamasi. Nah, tadi setelah kita naik TJ yang 5M, kita tuh transit dulu. Nah, dari Tugu Proklamasi ini nanti kita naik lagi lanjut ke Transjakarta yang 4C. Nah, berhubung lagi ada Car Free Day, jadi kita harus nunggu dulu nih. Karena nunggu Transjakarta 4C-nya lama, jadi kita mutusin buat naik lagi Transjakarta yang 5M terus turun di halte Teku Cikditiro. Tadi kita nggak jadi naik Transjakarta yang 4C karena terlalu lama nunggunya, jadi kita mutusin buat naik lagi 5M-nya terus turun di halte Teku Cikditiro. Nah, habis itu kita jalan deh. Nah, sekarang kita udah nyampe. Akhirnya setelah lama kita jalan, kita nyampe juga. Udah ikutin terus ya. Nah, jadi tempat ini merupakan kediaman dari Laksamana Takeshi Maeda. Nah, tempat ini dipakai buat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia gitu loh, guys. Ikutin terus ya, kita lihat dalamnya kayak gitu. Untuk masuk ke sini kita perlu membayar 2.000 untuk tiket masuknya. Ruangan pertama ini merupakan ruang pertemuan atau disebut juga dengan ruang pra-perumusan. Ruangan ini merupakan ruangan yang digunakan oleh Laksamana Maeda untuk menerima Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo pada 16 Agustus 1945. BM Dia selaku jurnalis dari kalangan pemuda menyampaikan ketika Soekarno dan para petinggi bangsa bertamu ke rumah Laksamana Maeda dengan tujuan untuk memproklamirkan kemerdekaan, Laksamana Maeda menerimanya. Akan tetapi, pada saat itu, Laksamana Maeda tidak ikut campur tangan dengan proses perumusan naskah proklamasi. Setelah menerima Soekarno dan kawan-kawan, Laksamana Maeda pamit menuju kamarnya di lantai 2. Setelah itu barulah mereka menuju ke ruangan perumusan. Nah, di sini kita bisa melihat info mengenai sejarah bangunan, lalu ada keadaan bangunan dan juga denah bangunan. Ini merupakan denah dari lantai 1 Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Dan ini merupakan denah ruang lantai atas atau lantai 2-nya. Menjelang dini hari di tanggal 17 Agustus 1945, mereka bertiga memasuki ruang makan. Mereka duduk mengitari meja makan panjang. Bung Karno mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi. Sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Dan ini merupakan hasil dari teks proklamasi yang telah ditulis oleh Bung Karno. Ruangan ini merupakan ruang pengesahan teks proklamasi. Konsep naskah proklamasi yang telah selesai akhirnya dibawa ke Serambi Muka menemui para hadirin yang telah menunggu. Bung Karno kemudian membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat secara perlahan dan berulang. Kemudian beliau menanyakan apakah para hadirin semua yang ada di situ akan setuju atau tidak. Walaupun sempat timbul pertentangan pendapat, akhirnya mereka menemukan solusi. Nah, ini merupakan tokoh-tokoh yang menghadiri pengesahan naskah proklamasi. Nah,
Nah, di sini juga terdapat info mengenai sejarah kemerdekaan. Yang pertama ada Perang Pasifik. Lalu, kamu juga bisa membaca mengenai info tentang Perang Dunia Kedua. Lalu, terdapat juga informasi mengenai agresi militer di Indonesia. Nah, setelahnya terdapat informasi mengenai BPUPKI. Tidak hanya informasi mengenai BPUPKI, tetapi juga dengan PPKI. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadir, Sayuti Malik ditemani PM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Berikut ini merupakan teks proklamasi yang telah diketik oleh Sayuti Malik. Nah, di sini ada patung dada dari ketiga tokoh perumusan Pancasila. Nah, untuk yang pertama, ini adalah patung dada dari Ahmad Subarjo. Lalu di sebelahnya ada patung dadanya Soekarno. Nah, yang terakhir merupakan patung dada dari Muhammad Hatta. Yuk kita lanjut ke lantai 2. Kira-kira ada apa saja ya di lantai 2 ini? Anda berada di lantai 2 Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di sini, Anda akan menemukan koleksi museum yang bercerita mengenai peristiwa proklamasi dari kurun waktu 1942 sampai dengan 1950. Terdapat juga ruang toko yang berisi barang koleksi pribadi milik tokoh-tokoh yang hadir pada saat perumusan naskah proklamasi. Kini Anda berada di ruang toko. Ruangan ini menampilkan biografi dan koleksi pribadi tokoh-tokoh yang hadir pada saat perumusan naskah proklamasi. Tokoh-tokoh yang hadir pada saat itu merupakan wakil pimpinan pergerakan dan pimpinan daerah. Nah, di sini pertama ada biografi dari Insinyur Soekarno. Nah, Soekarno ini lahir tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Lalu ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman. Nah, nanti sisanya bisa kalian baca ya guys. Nah, lalu di sini ada biografi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, nama aslinya Ki Hajar Dewantara itu namanya Suwardi Surya Ningrat. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Nah, lalu di sebelahnya ada biografi Supomo. Nah, Supomo itu lahir pada tanggal 22 Januari 1903 di Sukoharjo. Dan ini merupakan biografi mengenai Laksamana Tadashi Maeda. Di lantai 2 ini kita dapat menemukan 3 kamar mandi. Di ruangan ini terdapat peninggalan seperti Ija Helmet Type 90 atau Tetsukobuto yang terbuat dari baja tempa yang digunakan oleh tentara Jepang saat pertempuran di Palembang. Lalu setelahnya ada uang kertas, uang Republik Indonesia daerah dengan nominal Rp1.000 dan Rp1. Di sini juga terdapat tongkat milik Teku Muhammad Hasan yang saat itu menjabat menjadi Gubernur Sumatera. Di sebelahnya terdapat katana atau gunto atau pedang yang dibawa oleh tentara Jepang, khususnya perwira.
Yang terakhir yang ada di ruangan ini adalah rencong milik Sutarjo Kartohadikusumo. Lalu di ruangan sebelahnya terdapat banyak info mengenai peristiwa-peristiwa bersejarah. Seperti peristiwa saat Presiden dan Wakil Presiden kembali ke Yogyakarta. Lalu TNI yang masuk ke kota Yogyakarta. Lalu berkunjungnya utusan UNCI ke Bangka. Dan ada juga mengenai perjanjian yang terjadi pada tanggal 14 April 1949. Dan masih banyak lagi peristiwa lainnya yang kalian dapat baca saat berkunjung ke museum ini. Di ruangan ini juga terdapat peninggalan berupa buku Republik Indonesia Sulawesi yang berisikan tentang perkembangan dan perjuangan daerah Sulawesi. Dan juga Prangko Konferensi Malino yang dicetak oleh American Banknote Company. Konferensi Malino sendiri merupakan sebuah konferensi yang berlangsung pada 15-25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Berita mengenai deklarasi kemerdekaan Indonesia atau proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno pada pukul 10 pagi 17 Agustus 1945 disiarkan melalui siaran radio yang merupakan media massa utama saat itu. Melalui media radio ini pula berita maupun informasi pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia disebarluaskan ke seluruh rakyat Indonesia, seperti pidato Bung Karno yang membakar semangat rakyat Surabaya untuk angkat senjata maupun tambah seperti. Di dinding museum ini banyak sekali informasi yang dapat kita baca sekaligus yang dapat memperluas pengetahuan kita. Di ruangan ini terdapat peninggalan dan juga patung dada Sultan Syahrir. Nah, di ruangan ini banyak banget infografis mengenai peristiwa-peristiwa mempertahankan kemerdekaan. Nah, contohnya itu ada di sini ada liputan Margarana, lalu ada peristiwa Westerling, pertempuran 5 hari 5 malam, agresi militer 1. Nah, pokoknya di sini banyak. Nah, nanti kalian bisa lihat ya. Informasi yang dapat kalian temukan antara lain ialah peristiwa insiden bendera, pertempuran 5 hari di Semarang, perundingan Indonesia Belanda, pertempuran Medan Area, peristiwa Surabaya, perundingan Linggajati, peristiwa Bandung Lautan Api, peristiwa Merah Putih di Sulawesi Utara, agresi militer 1, liputan Margarana, peristiwa Westerling, dan juga peristiwa 5 hari 5 malam di Palembang. Di belakang aku udah ada nih ruangan yang berisikan informasi-informasi mengenai detik-detik menjelang proklamasi. Nah, nanti aku kasih tunjuk ada informasi apa aja.
Di ruangan ini terdapat informasi mengenai peristiwa apa saja yang terjadi sebelum dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang terjadi antara lain ialah peristiwa penyerahan Hindia Belanda, terbentuknya 4 serangkai, peristiwa Senendan dan Kibodan, Tentara Peta, terbentuknya BPUPKI dan PPKI, jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki, penculikan kaum tua ke Rengas Dengklok yang dilakukan oleh kaum muda, dan yang terakhir ialah peristiwa perumusan naskah proklamasi. Ini adalah daftar anggota dari BPUPKI yang pada saat itu diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan juga Raden Panji. BPUPKI ialah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan yang ini merupakan suasana pada saat rapat BPUPKI pada bulan Mei 1945. Ini merupakan tokoh-tokoh PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, sekian vlog perjalanan kita ke museum. Nah, karena udah 4 museum, aku udahin vlog kita. Dadah. Nah, dadah. Dadah, bro. Dadah. Dadah. Ayo.